Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang bagaimana cara manajemen file pada komputasi awan atau pada cloud. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sebuah software yang bernama Google Drive yang bisa kita gunakan sebagai media untuk melakukan penyimpanan pada komputasi awan. Keuntungan dengan menggunakan cloud atau komputasi awan adalah kita bisa mengakses file kita kapanpun dan dimanapun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, jadi tidak terbatas ya. Lalu kita juga tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan perangkat keras atau hardware penyimpanan untuk menyimpan file-file kita tersebut. Jadi sangat memudahkan sekali ya, tidak perlu mengeluarkan biaya juga. Lalu untuk dari sisi keamanan dan ketersediaan data juga sangat terjamin ya dengan adanya Google Drive ini. Jadi kita tidak perlu takut data kita entah itu rusak atau hilang ya, karena semuanya sudah disimpan secara rapih dan teratur di Google Drive, seperti itu. Jadi kita langsung saja mulai tutorial kita pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, kita masuk ke email Google Mail kita ya, dengan alamat gmail.com. Lalu sesudah kita masuk, akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti biasa. Lalu untuk mengakses Google Drive, kita tinggal klik bagian ini, lalu kita pilih Drive di sini. Nah, kalau Anda lihat di sini adalah Google Drive yang saya punya ya. Di sini ada beberapa file yang pernah saya gunakan untuk tutorial saya yang terdahulu ya. Jadi di sini ada fitur Drive saya. Itu berfungsi untuk menyimpan file-file yang kita punya ya. Entah itu bentuknya Google Form atau Google Doc seperti itu, atau Google Spreadsheet, bisa kita simpan semua di sini. Lalu di sini ada fitur dibagikan kepada saya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan file-file yang diberikan orang lain kepada saya. Jadi misalnya saya punya teman namanya A gitu ya. Dia membuat sebuah Google Doc secara online. Lalu saya dikasih akses oleh teman saya itu supaya saya juga bisa ikut lihat dan bisa ikut edit gitu ya. Nah, hasilnya adalah saya bisa membuka file yang dibuat oleh teman saya tersebut di bagian yang ini ya. Di bagian dibagikan kepada saya ini. Nah, supaya tidak terlalu berantakan gitu ya, atau untuk memudahkan misalnya, kita juga bisa menyimpan file ini gitu ya ke dalam drive saya tuh dengan cara drag and drive aja gitu. Jadi seperti yang ini udah ditulis ya. Jadi misalnya di sini ada file gitu ya. Kebetulan ini masih kosong. Anda tinggal tarik lalu Anda tinggal letakkan saja di drive saya, maka otomatis akan tersimpan di sini. Seperti itu. Lalu ini adalah fitur yang menampilkan file terbaru yang pernah Anda buat. Lalu ini adalah fitur untuk menandai file yang Anda anggap penting ya. Lalu ini adalah trash ya atau sampah. Jadi pada saat Anda menghapus file, itu tidak akan otomatis terhapus gitu ya. File tersebut akan dipindahkan dulu ke tempat ini gitu ya. Baru setelah 30 hari kemudian, apabila tidak ada tindakan apa-apa, maka secara otomatis Google akan hapus gitu. Jadi mungkin kalau Anda hapus lalu tiba-tiba Anda merasa butuh lagi, ya Anda tinggal ambil kembali gitu ya dari trash atau sampah ini, seperti itu. Lalu di sini adalah kapasitas penyimpanan Google Drive. Untuk akun gratis gitu ya, seperti yang saya punya ini, Google memberikan 15 GB. Jumlah yang besar ya, cukup besar gitu ya bagi saya pribadi. Karena lumayan nih untuk nyimpan file atau dokumen gitu ya, kita dikasih 15 GB. Itu sangat membantu sekali dan gratis lagi. Seperti itu. Lalu kalau kita lihat, kita mulai dari drive saya ya. Ini mungkin masih agak terlihat berantakan ya. Kita akan coba rapikan misalnya ya. Nah,
di sini juga ada yang namanya quick access atau akses cepat. Mungkin ini agak sedikit mengganggu tampilan gitu ya buat saya pribadi. Maka saya akan coba hilangkan si akses cepat ini. Caranya kita pilih setting, terus pilih setelan. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Lalu tanda checklistnya saya hapus aja. Lalu klik selesai. Maka dia akan hilang. Jadi menurut saya lebih enak dilihat sih kalau kayak gini posisinya. Seperti itu. Nah, di dalam Google Drive ini kita coba rapihin ya file-file yang ada di sini. Coba kita bikin sebuah folder. Kita klik kanan, kita bikin folder baru. Misalnya saya kasih nama pekerjaan. Nah, dia akan membuat folder baru ya. Lalu untuk file-file yang ada di sini kita sorot. Bentar ya. Atau enggak kita pilih ini ya, klik ini dulu. Maka dia tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba kita sorot ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba sorot seperti ini. Lalu kita klik kanan. Nah, kita tinggal pilih pindahkan ke folder yang tadi saya buat. Ke pekerjaan misalnya, supaya dia lebih rapih tampilannya. Seperti itu. Lalu kita klik pindah ke sini. Nah, file-file yang tadi disorot itu akan pindah ke dalam sini. Jadi diharapkan akan bisa jadi rapih gitu ya tampilannya. Tuh seperti ini. Misalkan tadi saya udah bikin satu folder namanya pekerjaan. Nah, saya akan coba bikin satu folder misalnya namanya folder gambar. Untuk menyimpan gambar yang saya punya gitu ya. Nah, misalkan file-filenya tuh ada di laptop gitu ya. Misalnya seperti ini filenya. Untuk mengupload atau mentransfer file tersebut ke dalam Google Drive, mudah. Caranya sangat mudah. Kita pilih folder gambar misalnya. Begitu kita sudah masuk ke folder gambar, kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih upload file. Misalnya seperti ini ya. Misalnya saya pilih 2 gambar ini yang mau saya upload. Kita sorot kedua gambar tersebut. Misalnya kalau di sini saya pilih open ya. Maka dia akan otomatis mengupload file tersebut. Seperti itu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, file yang tadi ada di laptop saya sekarang udah diduplikasi ke Google Drive saya atau ke komputasi awan yang saya punya. Seperti itu. Jadi kalau kita butuh atau kita pengen akses gitu ya, kita bisa buka juga dari sini kapanpun kita mau. Seperti itu. Lalu misalnya saya juga ingin membuat folder baru namanya musik misalnya. Nah, kita udah bikin misalnya ya. Kita tinggal buka folder musiknya dengan cara klik 2 kali. Klik kiri 2 kali, lalu kita upload file lagi misalnya. Kita pilih musiknya. Kita klik open. Kita tunggu beberapa saat. Seperti itu. Nah, file musiknya udah ke-upload nih ke Google Drive saya. Jadi sekarang saya punya tiga folder dengan beberapa jenis file gitu ya di dalamnya. Ada gambar, terus ada musik gitu ya. Terus ada folder pekerjaan seperti itu. Sangat mudah ya, sangat memudahkan sekali. Seperti itu. Lalu misalnya kita ingin menandakan bahwa sebuah file itu penting gitu ya. Misalnya berbintang seperti ini. Caranya mudah. Misalnya kita pilih file ini gitu ya. Kita klik.
kita tinggal pilih aja, tambahkan ke berbintang. Jadi dia akan muncul di sini nanti. Nah, kegunaannya adalah untuk menandai atau untuk memudahkan kita dalam hal mencari file-file yang kita anggap penting ya. Jadi kita bisa tambahkan ke fitur ini, seperti itu. Dan ini sangat membantu sekali. Lalu yang berikutnya, pada saat kita ingin menghapus file misalnya. Misalnya kita merasa satu file itu tidak dibutuhkan lagi, kita hapus. Caranya adalah pilih filenya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih hapus, seperti itu. File tersebut tidak langsung dihapus ya, tetapi dia dipindahkan dulu ke sini, ke drive sampah yang sudah tadi kita bahas. Apabila Anda ingin mengembalikan file ini gitu ya, misalnya Anda salah hapus atau gimana gitu ya, Anda pilih aja filenya, lalu pilih pulihkan. Nah, dia akan kembali lagi ke folder yang tadi, seperti itu. Tapi misalnya Anda menghapus gitu ya, Anda menghapus, lalu Anda pindah ke sini gitu ya, dan Anda ingin menghapus file itu selamanya, tinggal klik kanan, lalu klik hapus selamanya. Atau misalnya kalau di sini ada banyak file gitu ya, dan Anda kerepotan gitu ya kalau harus milih file satu-satu, tinggal klik aja kosongkan sampah. Maka semua file itu akan dihapus gitu. Sangat mudah. Nah, ini udah kosong filenya. Foldernya, maaf. Lalu yang berikutnya, selain bisa mengupload file, kita juga bisa mengupload folder gitu ya. Jadi misalnya di sini saya punya folder misalnya folder dokumen seperti ini. Katakanlah di dalamnya itu ada banyak dokumen pekerjaan gitu ya misalnya. Katakanlah di sini udah ada banyak isinya. Kita juga bisa upload nih ke Google Drive. Caranya kita klik kanan, kita pilih upload folder. Seperti itu. Lalu kita pilih folder yang tadi kita buat. Kita klik upload. Seperti itu. Mohon maaf, ini sepertinya harus diisi dulu ya, baru kita bisa lihat. Saya akan coba kopikan file yang ini ya. Kita kopikan ke folder yang ini, coba ya. Lalu kita upload lagi foldernya. Coba. Nah, jadi kalau kita pilih upload folder, nanti tuh dia akan mengupload folder yang tadi kita buat berikut dengan isinya. Jadi kalau Anda punya sebuah folder dan punya banyak file di dalamnya, Anda tinggal pilih saja upload folder gitu ya. Nanti untuk isinya itu akan ikut semua ke upload. Seperti itu. Jadi sangat memudahkan sekali. Lalu bisa Anda lihat, saya sudah menggunakan 8,4 MB dari 15 GB yang telah digunakan. Nah, 15 GB itu sama dengan 15.000 MB. Jadi jumlah yang besar ya. Jadi ini masih 8 MB, tapi kapasitas yang diberikan itu 15.000 MB. Jadi masih sangat banyak kapasitasnya. Seperti itu. Nah, kalau Anda ingin menghapus sebuah folder, tinggal klik kanan lalu pilih hapus. Masih sama seperti yang tadi. Jadi dia akan pindah ke folder ini. Kalau Anda ingin menghapusnya, tinggal pilih saja kosongkan. Atau klik kanan, lalu hapus selamanya. Seperti itu. Jadi ini sangat mudah digunakan, sangat membantu Anda ya, dalam Anda menyimpan atau memanajemen file-file yang Anda punya. Jadi ini akan sangat bermanfaat sekali untuk pekerjaan Anda misalnya. Dan terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda untuk menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.